Kesempatan sedekah jariah masih terbuka lebar. Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 35300161716 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al-Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813 7314 7983. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan atau memulai kembali kajian kita, dan insyaallah kajian kita untuk sementara berbentuk tematik. Jadi kita selesaikan satu pembahasan ringkas dan nanti kepada pembahasan yang lain. Kemudian alhamdulillah, kalau secara kalender malam ini adalah malam yang kedua dari bulan Dzulqa'dah, hari yang kedua dari bulan Dzulqa'dah. Iya benar, tanggal 9, tanggal 1 ya. Nah, ini malamnya, berarti malam tanggal 2 ini secara kalender. Berarti kemarin kita masuk di salah satu dari bulan-bulan haram. Dzulqa'dah itu bulan haram. Berarti kemarin, hari ini tanggal kedua kita masuk di salah satu dari bulan-bulan haram. Nah itu mari coba sedikit kita belajar tentang apa itu bulan haram dan apa kekhususan-kekhususan yang ada padanya, dan juga keutamaan-keutamaan yang ada di Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Karena ini bulan-bulan yang istimewa, bulan-bulan yang Allah berikan nilai lebih daripada bulan-bulan yang lain. Seorang muslim ahli tauhid, maka dia akan berupaya untuk mengilmui waktu-waktu yang Allah pilih tersebut sehingga dia bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena
orang yang beriman itu modalnya adalah waktu, ya. Jadi modal pokoknya adalah waktu. Barang siapa yang bisa memanfaatkan waktu, maka dialah orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang waktunya habis sia-sia hanya untuk senda gurau, perkara-perkara yang mubahat, apalagi justru digunakan untuk hal-hal yang menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah orang-orang yang merugi. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan itu, wal asr innal insana lafi khusr. Demi waktu asar, demi masa, sesungguhnya manusia itu betul-betul dalam kerugian. Ini seluruh manusia pada asalnya. Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling memberi wasiat dengan kebenaran, dan saling berwasiat dalam kesabaran. Maka Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan tentang surat Al-Ashr, andaikan Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluk ini kecuali surat Al-Asr saja, lakafathum, tentu itu sudah mencukupi. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan surat Al-Asr adalah gambaran untuk insan yang paripurna, hamba Allah yang sempurna. Karena manusia yang sempurna itu yang baik secara dirinya dan dia baik bagi orang lain. Baik pada dirinya, alladzina amanu wa amilus salihat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, itulah orang yang pribadinya baik. Ini keluar dari kerugian. Innal insana lafi khusr, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Ini baik secara pribadi dia. Baru watawasau bil haq, watawasau bi as-sabr, dia baik untuk orang lain. Dia memberi wasiat, berdakwah, menasihati, mengajak manusia untuk menetapi kebenaran dan untuk menetapi kesabaran. Maka ini surat ini cukup untuk hujjah bagi makhluk ini, ya. Nah, kan itu dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang paling bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk manusia yang lain. Nah itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedikit atau ringkas kita bahas tentang waktu yang istimewa ini, ashurul hurum, bulan-bulan haram. Disebut bulan haram karena pada bulan tersebut Allah mengharamkan peperangan. Nggak boleh berperang di bulan haram, nggak boleh memulai berperang. Yang kedua, bulan-bulan haram, di situ Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan-keutamaan tersendiri lebih daripada bulan-bulan yang lain. Maka dijaga ini. Itu makna ashurul hurum. Hurum bahasa Arab, jamak dari haramun, itu jamaknya hurumun, ya. Nah, Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah, beliau meriwayatkan dalam sahih keduanya
dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna zamana qad istadara kahayatihi yauma khalaqallahu as-samawati wal arda. Sesungguhnya waktu itu berputar sebagaimana keadaan waktu itu berputar di hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ya waktu itu begini berjalan, itu sejak dulu, mulai dari sampai awal juga ketika Allah menciptakan langit dan bumi sudah ada waktu itu berjalan. Nah, lalu Nabi menjelaskan, as-sanatu isna asyara syahran. Dari waktu itu ada yang namanya tahun. Satu tahun itu isinya 12 bulan. Jadi yang menentukan satu tahun, kita bicara hijriyah ya, kalender hijri, isinya 12 bulan, itu yang menentukan Allah dan Rasulnya, bukan ahli sejarah. Itu nas, ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Satu tahun terdiri dari 12 bulan. Itu agama kita. Ini yang hijri. Bulan pertama apa? 12. Bulan yang pertama bulan apa? Muharram. Harus hafal ini. Terus Safar. Terus Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabi Al-Akhir. Yang lebih tepat disebut Rabi Al-Akhir. Itu lebih pas daripada Rabi As-Sani. Karena kalau As-Sani itu kemungkinan ada salis, tapi kalau akhir sudah selesai. Jadi Rabiul Awal, Rabiul Tsani, terus Jumadal Ula, Jumadas Tsaniyah, baru Rajab, terus Sya'ban, terus Ramadan, terus kalau ini pasti ingat ini Syawal, terus Dzulqa'dah 12, Dzulhijjah. Itu urutannya. Itu sudah aturan syar'i, nggak bisa dirubah-rubah. Ya, nah, jadi as-sanatu isna asyara syahran. Satu tahun isinya 12 bulan. Ini ketetapan Allah dan Rasulnya. Minha, dari 12 bulan ini, arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Jadi dibedakan oleh Allah, dibedakan oleh Rasulnya, sama-sama waktu. Dari 12 bulan ada 4 bulan haram, hurum. Bulan haram, bulan yang terhormat, hurmatun. Nah itu haram, terhormat, mulia. Nah, salasatun mutawaliyat, 3 bulan haram datang berurutan. Bulan ini Dzulqa'dah, habis Dzulqa'dah Dzulhijjah, terus Muharram. 11, 12, 1. Ini datang mutawaliyat, berurutan tanpa jeda, yaitu Dzulqa'dah wa Dzulhijjah disebut oleh Nabi SAW. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Yang keempat, wa Rajabu wa Rajabun Sahru Mudhar, wa Rajabun Syahru Mudhar. Yang keempat bulan Rajab, yaitu bulannya kabilah Mudhar.
ya, alladzi baina Jumada wa Sa'ban, yang Rajab Mudhar ini terletak antara Jumada wa Sa'ban. Berarti Jumada apa ini? Jumadal Akhirah. Jumadal Akhirah, Rajab, baru Sa'ban. Jadi yang 3 berurutan, yang 1 terpisah. Nah, bangsa Arab dari keturunan Adnan nanti ke sana sampai Ismail, terus itu nanti ada 2 kabilah besar. Yang satu kabilah Rabi'ah ibn Nazar, yang satu kabilah Mudhar ibn Nazar. Ini satu nenek moyang. Rabi'ah sama Mudhar. Ini 2 kabilah besar bangsa Arab. Seluruhnya bangsa Arab mengerucut nasabnya kepada Rabi'ah dan Mudhar. Dari Mudhar, nah Mudhar ini yang nasab Quraisy kepadanya. Jadi Quraisy itu siapa? Quraisy itu anak keturunan Mudhar. Quraisy dan selainnya ada 3 kabilah, nanti terus berkembang. Rabi'ah banyak kabilahnya. Jadi kalau Rasulullah itu Quraisy nanti sampainya ke Mudhar. Ada nabi palsu, siapa namanya? Musailamah al-Kadzab, itu dari Bani Hanifah, itu nanti ujungnya ke Rabi'ah tadi. Makanya dia mengatakan satu pendusta dari Rabi'ah lebih bagus daripada 1000 orang yang jujur dari Mudhar, kata dia, Musailamah al-Kadzab ini. Karena dia dikatakan kadzab begitu, dia katakan satu pendusta dari Rabi'ah lebih baik daripada 1000 orang yang jujur dari Mudhar. Nah, itu persaingan kabilah namanya ya. Karena dia nabi palsu, dikatakan al-kadzab, membela dirinya. Meskipun dikatakan kadzab, ini kadzabnya saya ini lebih baik daripada jujurnya kalian 1000 orang, ibaratnya begitu ya. Nah, itu kabilah, 2 kabilah. Kita nggak bicara tentang Musailamah dan seterusnya, tidak. Nah, Rabi'ah ini, kabilah Rabi'ah ini, mereka mengharamkan bulan yang mereka sebut Rajab. Itu bulan yang terletak antara Sa'ban dengan Syawal, yang hari ini disebut bulan antara Sa'ban dan Syawal, Ramadan. Ramadan itu oleh Rabi'ah disebut Rajab. Maka Rajabur Rabi'ah itu Ramadan. Mereka mengatakan ini yang haram. Mudhar, Rajabnya Mudhar itu Rajab yang terletak antara Jumadal Akhirah dan Sya'ban. Nah, itu yang dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan wa Rajabun syahru Mudhar. Bulan haram di sisi Allah yang benar itu untuk Rajab, Rajabnya Mudhar, bukan Rajabnya Rabi'ah. Rajabnya Rabi'ah Ramadan. Jelas ya, itu tentang ucapan Nabi, bulan yang haram Rajab syahru Mudhar. Maksudnya pilihan Mudhar mengharamkan bulan Rajab, yaitu Rajab yang terletak antara Jumadal Akhirah dan Sya'ban. Sedang Rabi'ah tadi menetapkan antara Sya'ban dengan Syawal. Nah, itu hadisnya. Rasulullah SAW bersabda seperti itu, yaitu menerangkan bulan-bulan haram. Berarti bulan haram Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan ini sudah ada pada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi Nabi tadi menjelaskan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu 12. Jadi 12 itu memang sudah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi kitabillah, di dalam kitab Allah. Jadi maksud fi kitabillah ini fil lauhil mahfud, di dalam lauhul mahfud sana, bukan di Al-Quran. Kalau di Al-Quran nggak ketemu. Jadi fi kitabillah fi al-kitab indallah, yang ada di sisi Allah, yaitu lauhul mahfud. Yauma khalaqas samawati wal arda, itu ketetapan Allah saat hari Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah ciptakan langit dan bumi, dan Allah tetapkan jumlah bulan dalam satu tahun itu berapa? 12. Allah juga menyatakan minha arba'atun hurum, dari 12 bulan tadi ada 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim, itu adalah agama yang lurus. Jadi penetapan Allah bahwasannya satu tahun 12 bulan, dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram, itu sudah ketentuan agama Allah yang lurus. Maka menerimanya wajib, mengimaninya wajib, dan tidak boleh dikaitkan dengan hal-hal yang terkait dengan hawa nafsu manusia. Misalkan kalau di Jawa bulan Muharram itu bulan malapetaka, misalkan begitu, sehingga orang tidak berani melakukan hajat-hajat kebutuhan mereka. Tidak ada pernikahan, tidak ada khitanan, tidak ada bangun rumah dan selainnya, karena dianggap bulan sial. Justru bulan yang mulia, bulan haram, dan itu namanya bulan Muharram, yang di situ kemuliaan begitu banyak, justru diyakini sebagai bulan atau waktu sial. Maka ini keyakinan yang batil, bertentangan dengan dinul qayyim, agama yang lurus. Kalau ada di kita, khususnya orang Jawa kan seperti itu, ya. Makanya kadang-kadang kita ini harus menunjukkan praktek dan yakin, jangan perintang-perinting, gitu ya. Nanti jangan tunjukkan kepada orang bahwa bulan Muharram itu bulan baik, bahkan bulan yang sangat mulia. Menunaikan hajat di bulan itu adalah kebaikan, tidak ada masalah. Jangan nanti celaka, harus diruat dulu. Ruat itu apa? Diawasi. Nah, ini keyakinan-keyakinan yang batil. Bulan untuk mandikan jimat, nah ini kan, mereka kan begitu keyakinannya. Akhirnya mereka bikin acara-acara, bahkan acara puncak kesirikan seringnya dilakukan di bulan Muharram. Kampung namanya bersih desa, nyembelih apa? Kambing. Nggak kuat sapi, kambing. Nggak kuat kambing, ayam. Nggak kuat ayam, telur. Gitu ya. Nggak kuat telur, jenang. Semua makanan jadi korban. Ini pesta kesyirikan, syirkul akbar. Menyembelih korban kepada selain Allah, syirkul akbar.
kepalanya ditanam dengan harapan dapat perlindungan dari yang bau reksa kampung tersebut, entah apa namanya. Terus tubuh binatang tadi dimakan. Nah, ini dua kebatilan berkumpul jadi satu. Kebatilan terbesar beribadah kepada selain Allah, syirkul akbar, pelakunya musyrik, menyembelih korban kepada selain Allah. Kebatilan yang kedua karena kebodohan mereka, binatang yang tidak halal dimakan. Karena itu disembelih untuk dikorbankan kepada selain Allah. Termasuk yang diharamkan oleh Allah adalah ma'uhilla bihi li ghairillah, apa yang diikrarkan sebagai ibadah untuk selain Allah. Maksudnya dari sini supaya kita ini ngerti bagaimana memuliakan, menghormati, berlaku di bulan-bulan haram. Karena tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikat dinul qayyim." Ya. Lalu Allah melarang sebagai pesan, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian mendolimi pada bulan-bulan haram tadi diri-diri kalian. Para ulama berbeda dalam pengembalian dhamir fala tadlimu fihinna, kembali kemana? Jumhur ulama dhamir hunna kembali kepada 4 bulan haram. Jadi jangan kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan haram. Kezaliman itu tidak di bulan haram, gitu. Fala tadzalamu, jangan kalian berbuat kezaliman. Sudah jelas haram, dilarang kembali. Maksiat itu ya maksiat, dosa, lalu dilarang secara khusus di satu waktu, berarti nilainya besar. Maka Allah khususkan di situ, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian mendolimi pada bulan-bulan haram tadi diri-diri kalian. Maka dijaga. Jangan mendolimi diri. Itu apa bentuknya? Maksiat, berbuat dosa. Maka tutup mulut, jangan ghibah. Kemarin sudah kita pesankan, kita ini hendaknya bersibuk dengan apa yang nanti kita mau ditanya oleh Allah. Antum ghibah orang itu, orang yang antum ghibah itu, antum itu nggak akan ditanya oleh Allah. Justru kalau antum ghibah, antum ditanya, kenapa kamu ghibah? Karena itu dosa. Sedang kita nanti itu nggak akan ditanya tentang si fulan, kenapa kita sibuk dengannya? Tahan lisan, tahan telinga, tahan mata dari perilaku-perilaku apa? Maksiat. Itu pesan Allah mulai kemarin. Berarti kalau di luar bulan haram apa boleh? Tidak boleh. Di bulan haram lebih ditekankan, tingkat keharamannya lebih tinggi. Jelas ya? Nanti akan kita jelaskan. Perbedaan waktu itu menyebabkan perbedaan amal yang terjadi padanya. Perbedaan tempat itu membedakan perbedaan amal yang terjadi padanya. Kita sholat di masjid kita ini, satu sholat, satu kebaikan dilipatkan 10. Satu sholat ya satu sholat di masjid kita ini. Beda kalau antum sholat di masjid Nabi, sama-sama masjidnya. Satu sholat di masjid Rasulullah SAW 1000 kali lipat sholat di masjid manapun selain Masjidil Haram. Jadi dihitung waktu, antum sehari sholat 5 kali wajib, dengan 1 kali sholat di Masjid Nabawi itu masih lebih baik 30 tahunan dengan satu sholat dibanding kita sholat 30 tahun tadi.
Makanya kalau kita umroh berapa? 35 juta, murah itu yang punya duit. Lah satu salat 1000 kali loh. Kalau sehari antum salat yang fardu 5 kali, belum salat sunnahnya, udah nggak bisa dihitung, udah habis kalkulator itu nggak ketemu. Jelas ini faktor tempat. Nanti di Masjidil Haram satu salat 100.000 kali lipat. Masya Allah. Itu pernah saya coba hitung-hitung, sekitar 50 tahun lebih. Jelas ya. Jadi ini faktor tempat. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan makhluknya, dan Allah yang memilih. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Rabbmu lah yang menciptakan apa yang Allah kehendaki, dan Allah pula yang memilihnya. Langit bahannya sama, tapi tidak sama kedudukan langit itu. Langit yang paling mulia, yang paling atas. Malaikat bahannya sama enggak? Sama. Sama-sama Allah ciptakan dari cahaya, tapi malaikat tidak sama kedudukannya. Ada 3 malaikat utama: Jibril, Israfil, Mikail. 3 malaikat yang terkait dengan kehidupan. Dari 3 malaikat yang paling afdal Jibril, pembawa wahyu. Begitu. Allah ciptakan manusia, bahannya sama? Sama nggak sama? Antum dengan Rasulullah sama nggak bahannya? Sama. Nutfah. Kemudian Allah yang memilih, Allah bedakan dari seluruh manusia. Ada yang beriman. Dari yang beriman ada orang-orang yang berilmu, orang-orang yang saleh. Terus begitu sampai Nabi, kemudian para rasul ada ulul azmi, dari ulul azmi ada kekasih Allah, dari kekasih Allah ini ada yang lebih afdal. Siapa 2 kekasih Allah? Ibrahim dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kedua kekasih Allah mana yang lebih afdal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahannya sama, tapi kualitasnya nggak sama. Karena itu beliau menjelaskan, setiap kali seorang hamba itu lebih dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia lebih mulia dibanding yang lainnya. Bahannya sama. Demikian juga waktu Allah bedakan. Seperti dari 12 bulan Allah pilih berapa? 4 bulan haram. Bahkan dari 4 bulan haram ini kata ulama, yang paling afdal adalah Dzulhijjah. Ramadan afdal, tapi bukan bulan haram. Nanti dikhususkan Ramadan. Jelas ya? Dan itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dari ayat surat At-Taubah ayat 36 berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang firman Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tadi ada 4 bulan haram. Kata beliau, salasatun mutawaliyah, 3 bulan yang berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini yang berurutan. Wa Rajab Mudhar, yang keempat Rajabnya kabilah Mudhar. Tadi sudah dijelaskan ya. Nah, kemudian hikmahnya beliau jelaskan kenapa 3 ini berurutan. 3 berurutan itu beliau jelaskan li ajli manasikil haji wal umrah, agar kaum muslimin bisa maksimal melakukan manasik haji dan umrah, khususnya manasik haji. Maka bulan-bulan haji itu
bisa dimulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu disebut bulan-bulan haji. Artinya kalau seorang mau haji tamattu misalkan, umroh di bulan Syawal boleh untuk umroh haji, karena dia sudah memulai haji di bulan haji. Tapi kalau manasik haji secara khusus hanya di bulan Dzulhijjah. Nah. Kemudian beliau mengatakan, fahurima qabla ashuril haji syahron, diharamkan sebelum bulan manasik haji, yaitu sebelum bulan Dzulhijjah 1 bulan, yaitu apa? Wa huwa Dzulqa'dah, yaitu bulan Dzulqa'dah. Ini hikmahnya, sebabnya beliau katakan begitu, li'annahum yaq'uduna fihi minal qital, karena pada bulan Dzulqa'dah itu kaum muslimin tidak boleh melakukan perang, mereka sudah berhenti dari perang. Jadi kalau perang itu maksimal Syawal, begitu masuk Dzulqa'dah berhenti perang. Ulama menjelaskan kecuali orang-orang kafir musyrik tetap menyerang dan memerangi kaum muslimin, tapi tidak boleh memulai perang di bulan haram. Itu ilahnya, ya. Kemudian wa khurima sahru Dzulhijjah, diharamkan bulan Dzulhijjah li'annahum yuqi'una fihi al-hajja wa yastaghilluna fihi bi ada'il manasik, karena kaum muslimin sedang bersibuk menunaikan ibadah haji, tersibukkan dengan menunaikan manasik haji. Bulan Dzulhijjah haji mulai 8 ya, 8 Dzulhijjah. Hari apa itu namanya? Tarwiyah ya. Nah, menuju ke Mina, 9 ke Arafah, 10, 11 sampai hari Tasrik ya. Nah, 3 hari setelah Yaumun Nahar. Itu waktu menunaikan ibadah haji. Wa hurima ba'dahu sahrun akhar wa huwal Muharram. Kata Ibnu Katsir, diharamkan setelah Dzulhijjah 1 bulan lagi, yaitu bulan Muharram, liyarji'u fihi ila aqsa biladihim aminin, agar kaum muslimin bisa pulang ke negeri mereka dari ibadah haji dalam keadaan aman. Kenapa aman? Karena di bulan haram tidak boleh ada peperangan. Kalau terjadi perang, gencatan senjata kalau masuk bulan haram. Jadi Dzulqa'dah itu qa'dah, duduk, artinya nggak ada kegiatan perang. Dzulhijjah fokus untuk ibadah haji. Muharram mereka bisa pulang ke negeri masing-masing yang barangkali jauh dalam keadaan aman. Itu keterangan beliau, Alimat Ibnu Katsir, ya. Wa khurrima Rajabun fi wastil haul, diharamkan bulan Rajab di pertengahan tahun, menyendiri dah itu dari 3 bulan temannya, di pertengahan tahun, li ajli ziyaratil baiti wal i'timari bihi, supaya kaum muslimin bisa leluasa mengunjungi Baitullah Al-Haram dan melakukan umroh. Kan itu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan semua umrohnya Nabi itu dikerjakan di bulan-bulan haram. Lalu beliau mengambil hikmah itu, tidaklah Allah menakdirkan Rasulnya beribadah umroh di bulan itu kecuali karena keutamaannya. Adapun selain
bulan itu bulan haram, maka keutamaannya ditunjukkan dengan dalil secara khusus, seperti umroh di bulan Ramadan, karena ada dalil secara khusus bahwa umroh di bulan Ramadan itu nilainya seperti haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Jadi hikmahnya begitu. Kenapa di jeda Rajab? Supaya yang mau umroh itu ada jeda. Dari haji sudah pulang, sudah sekian bulan di rumah, pengen lagi berziarah. Artinya kangennya sudah ada. Persiapannya juga sudah cukup. Rambutnya juga sudah tumbuh. Kan gitu ya. Makanya kalau umroh berkali-kali rambutnya belum tumbuh, nggak ada yang dicukur. Ya. Nah, kadang-kadang satu perjalanan bisa berkali-kali umroh. Nah, ini menyelisihi petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, taib. Kemudian poin berikutnya, kita tambah dikit. Para ulama kita menjelaskan kekhususan bulan-bulan haram. Kita ambil sebagiannya. Famin khosaisiha, di antara kekhususan bulan haram, ini yang perlu betul kita perhatikan. Annadzunuba fiha a'zamu min ghairiha, bahwasanya perilaku dosa di bulan-bulan haram lebih besar resikonya daripada di waktu-waktu yang lain. Diingat betul itu. Maka jaga mata, karena mata itu melihat, direkam, masukkan ke hati, hati perintah, bibir suruh komen. Kan gitu dah. Cuman ini kalau saya gambarkan kelamaan itu langsung tep gitu langsung. Dia ngelihat, komen. Kalau itu dosa dilakukan waktu sekarang ini, a'zam, nilainya lebih besar. Kalau orang ghibah itu secara umum saja, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu arbar riba, puncaknya riba. Riba itu 60 lebih cabangnya. Paling ringannya riba, paling rendahnya riba, karrajuli yazni bi ummi, seperti seorang anak berzina dengan ibunya sendiri. Jijik betul riba itu, sangat menjijikkan. Lalu Nabi mengatakan, wa amma arbar riba, adapun puncaknya riba, istitalatur rajuli ala irdi akhihi, seorang membicarakan buruk tentang saudaranya, kehormatan saudaranya. Kalimat ringkasnya apa? Ghibah. Kenapa disebut ghibah? Karena yang diomongkan nggak ngerti. Bahasa Jawanya ngerasani. Nah, kalau mata kita tutup nggak ngelihat, insya Allah lisan lebih selamat. Kalau telinga kita tutup nggak dengar, insya Allah lisan lebih selamat. Karena lisan ini yang jadi korban, ngomong-ngomong, bagian ngomong, kan begitu. Nah, ini pintu-pintu dosa. Maka aklil liqa'an nas, persedikit perjumpaan dengan manusia. Karena semakin banyak berjumpa dengan manusia, semakin besar potensi berbuat dosa. Karena ghibah gimana sendiri? Bisa? Enggak bisa. Ngeromat dia namanya. Nah, kan itu nasihat ulama begitu. Aklil liqa'an nas, persedikit pertemuan dengan manusia itu. Banyak relasi, banyak temen itu, banyak juga potensi berlaku maksiat. Maka dijelaskan, jangan engkau bergaul dengan manusia kecuali satu, untuk mengambil ilmu. Nah itu, untuk mengambil ilmu. Di antaranya seperti itu. Yang kedua, untuk menjalin
muamalah yang maslahah untuk dunia kita. Ya kita harus dagang, harus apa, itu agen-agen umroh itu kan perlu orang, gimana mau ngajak, nah begitu, untuk kemaslahatan, dan itu perlu dijaga betul ya. Itu diantara faidah kenapa kita harus bergaul dengan manusia itu. Kalau bergaul nggak ada perlunya, nggak usah, dan harus selektif cari teman bergaul itu. Nanti dicek ronda malam, obrolan dari mulai ronda sampai pulang, padahal diwangi nggak tidur semalam itu, maunya ribat menjaga saudara-saudaranya. Lihat apa yang kita omongkan saat itu, karena yang paling banyak menggelincirkan manusia ke jurang neraka lisan. Bahkan kalau ngumpul tuh nggak ada omongan tuh, nggak asik, nyari-nyari bahan. Kadang masya Allah potensi maksiat itu sangat besar. Lah sekarang ini bulan haram, di luar bulan haram saja haram, bagaimana lagi kalau itu di bulan haram? Maka dijelaskan di sini ulama kita, annadzunuba fiha a'dhamu min ghairiha. Dosa yang dikerjakan di waktu ini lebih besar daripada di waktu yang lain ya. Nah, qala Ibnu Katsir rahimahu ta'ala, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahu ta'ala fi qoulihi ta'ala, tentang ayat Allah subhanahu wa ta'ala, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kamu zalimi pada bulan-bulan haram tadi diri-diri kalian, ai fi hadhil ashhuril muharramah, di bulan-bulan yang diharamkan ini, li'annaha akadu wa ablaghu fil ismi min ghairiha, karena dosa yang dilakukan di waktu-waktu yang haram ini, di bulan-bulan haram ini lebih berat dan lebih dahsyat daripada di waktu yang selainnya. Maka dijaga betul. Ini langsung Allah sebutkan dalam ayat itu, fala tadlimu fihinna anfusakum. Nah, kama annal ma'asiya fi baladil haram tudha'afu, sebagaimana perbuatan maksiat meskipun tidak di bulan haram tapi dilakukan di negeri haram, ini berlipat dosanya, lebih besar. Orang berbuat dosa di Nunggalrejo ini dengan orang berbuat dosa di Makkah, tanah haram, beda ini ya. Lihat perempuan yang bukan mahramnya, dosa nggak dosa? Makruh. Dosa apa? Di tanah haram itu dikerjakan, dosa nggak dosa ini? Dosa. Beda nggak nilainya? Beda. Masya Allah ya. Di qaulih ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang tanah haram ini, tentang Makkah ini, wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudhikhu min adzabin alim, siapa saja yang menginginkan di tanah haram itu untuk melakukan penyimpangan dengan melakukan perilaku kezaliman, maksiat, dosa dan kezaliman-kezaliman yang lain, nudzikhu min adzabin alim, kami akan hukum dia dengan azab yang pedih. Ini ayat tentang tanah haram. Jadi tempat, waktu bisa membedakan perbuatan yang sama. Ini hari-hari ini ya, ashurul hurum. Wa kadzalika as-sahrul haram tughallat fihi al-atham, demikian juga bulan-bulan haram, maka semakin dahsyat, semakin keras nilai perilaku dosa yang dikerjakan di waktu-waktu tersebut. Jadi fahfadhu anfusakum, dijaga betul ya, diingat. Kadang-kadang barangkali kita nggak ngerti loh kalau ini sudah bulan Dzulqa'dah, bahkan kadang-kadang kita nggak sadari bahwa ini bulan haram, ya kita harus hati-hati ya, dijaga betul.
Ingat, kita 3 bulan berturut-turut ya. Mulai kemarin sampai akhir Muharram kita berada di waktu zona merah, warning, kelas tinggi, gambar tengkorak. Itu ibaratnya. Bener itu. Hati-hati dari maksiat. Bahkan bila perlu diingatkan. Lu ada lo salaf kita ini dulu biasa tulis nasihat untuk dirinya sendiri itu ditaruh di sakunya. Kalau mulai dia berapa saat gitu, tarik kertas itu baca, nasihati dirinya, hati-hati, jaga kehidupanmu, bertakwalah kepada Allah. Diomongi sendiri. Ya, dijaga itu. Zona merah berapa bulan? 3 bulan ya. Bukan berarti di luar zona merah boleh loh ya. Kalau maksiat tetap tidak boleh. Cuman di waktu ini nilainya lebih besar, bahayanya lebih besar. Dijaga betul ya. Nah, beliau mengatakan tentang bulan haram tadi bahwasanya tuwallat fihil azab. Imam Qatadah, seorang tabi'in ahli tafsir, beliau mengatakan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian zalimi pada bulan-bulan haram diri-diri kalian. Beliau mengatakan, "Inna dzulma fil ashhuril hurumi a'dhamu khati'atan wa wizran minadz-dzulmi fima siwaha." Perilaku kezaliman di bulan-bulan haram itu lebih besar nilai kesalahannya dan dosanya daripada kezaliman yang dilakukan di waktu yang selainnya di luar bulan haram ya. Wa in kana dzulmu ala kulli halin aziman, meskipun kezaliman itu apapun keadaannya dan apapun waktunya itu merupakan perkara yang besar. Di kondisi apapun namanya kezaliman itu perkara yang besar, apalagi di bulan-bulan haram. Itu keterangan Qatadah ya. Walakinnallaha yu'azzim min amrihi ma yasa. Akan tapi Allah menilai besar sesuatu dari urusan Allah, apa yang Allah kehendaki. Allah menilai besar dosa yang dikerjakan di bulan haram, yaitu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ingatkan, ini kasih sayang Allah lah ya. Allah beritahukan, Allah katakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Kasih sayang Allah. Diingatkan. Coba kalau nggak diberitahu dan dosanya ternyata nilainya besar, banyak manusia yang terperosok. Barangkali kalau nggak kita ingatkan ini sudah bulan haram, kita juga nggak menyadari, sehingga biasa berlaku dosa ya tetap aja biasa berlaku dosa. Maka yang dagang di pasar atau berdagang dimanapun, yang bermuamalah, diingat betul pesan Allah tadi, fala tadlimu fihinna anfusakum ya. Karena itu tempat-tempat yang sangat mungkin muncul apa? Perilaku maksiat. Misalkan tidak jujur dalam jual, mencampur barang baik dengan barang buruk. Dosa nggak dosa? Dosa. Di luar bulan haram dosa, zalim. Di dalam bulan haram lebih nilai kezalimannya. Nah, kemudian beliau mengatakan, kita selesaikan kalam Qatadah. Waqala, Qatadah mengatakan, innallaha astafa safaya min khalqihi. Sesungguhnya Allah memilih orang-orang pilihan atau makhluk-makhluk pilihan dari kalangan makhluknya. Allah pilih. Dan itu hak siapa? Hak Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Istafa minal malaikati rusulan. Allah memilih para rasul dari kalangan malaikat. Terus malaikat sampai tadi yang paling mulianya malaikat siapa? Jibril alaihissalam. Karena itu dalam doa 3 malaikat jadikan satu. Allahumma rabba Jibraila wa Mikaila wa Israfila.
Sebut afdal. Malaikat semuanya afdal, tapi 3 ini yang paling afdal. Kalau di antara hikmahnya, karena 3 ini berkaitan dengan kehidupan. Mikail kehidupan fisik dunia ini, turunkan hujan, ngatur tumbuh tidaknya tanaman dan seterusnya. Itu Israfil kehidupan nanti di yaumul qiyamah, komandonya dari Israfil. Kalau sudah ditiup sangkakala, hidup lagi manusia ini. Ditiup sangkakala yang pertama, mati semua manusia ini, ya, makhluk hidup ini. Ditiup yang kedua, bangkit semua hidup. Kehidupan fisik dunia bumi. Yang kedua kehidupan manusia, mati dan hidupnya manusia nanti di yaumul qiyamah. Kemudian Jibril ini hayatur ruh, kehidupan ruh. Maka dari 3 kehidupan ini yang paling afdal adalah hidupnya ruh. Kan itu kadang-kadang orang jasadnya hidup tapi dia sudah mati. Kan itu Ibnul Qayyim rahimahullah ketika mengomentari seorang yang hatinya keras membeku, beliau katakan mautul qalbi qabla mautil badan. Dia sudah mendapatkan kematian hati sebelum jasadnya mati. Belum mati sudah mati. Gimana kalau mati? Masih hidup loh, mati. Gimana kalau mati betulan? Ini yang super bangkai itu ya kayak begini nih. Hatinya mati, jasadnya mati. Jasadnya hidup saja sudah mati. Gimana kalau mati hatinya, mati pula Pak jasadnya? Sudah. Masya Allah. Ya. Malaikat. Wa minan nasi rusulan. Dari kalangan manusia juga Allah pilih para rasul. Dari para rasul nanti ada ulul azmi. Ada ulul azmi, kemudian Khalilur Rahman, Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang lebih afdal, yaitu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastafa minal kalami dzikrahu. Allah subhanahu wa ta'ala memilih dari semua ucapan kita ini, yang paling afdalnya ucapan manusia itu zikrullah. Nah, perhatikan itu. Nggak ada amal yang lebih afdal dari zikrullah, nggak ada. Apalagi zikir itu mengandung 2 bentuk pensucian kepada Allah, mengisbatkan sifat sempurna bagi Allah, mensucikan Allah dari sifat kurang. Ini zikir yang paling afdal, atau diantara zikir yang paling afdal. Makanya diantara zikir yang paling afdal itu subhanallah wa bihamdih. Karena subhanallah itu pengikraran seorang hamba dan keyakinannya bahwa Allah itu maha suci dari segala bentuk aib dan kurang. Walhamdulillah itu pengisbatan seorang hamba dengan keimanannya bahwa Allah itu zat yang sempurna, namanya, sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Subhanallah wa bihamdi. Maka ini sangat berat di timbangan kebaikan nanti di yaumul qiyamah. Pada subuh misalkan subhanallah bihamdi subhanallah 100 kali, ditambahkan dari la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir 100 kali. Ingin tambah lagi, kalau kalimat thayyibah itu dibaca 100 kali, dia akan seperti memerdekakan budak total. Nanti akan dimerdekakan dirinya dari neraka total. Kan begitu fadilahnya. Ada yang lebih baik dari itu ya Rasulullah? Yang nambah darinya. Nah, tambahannya bisa habis 100 subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah, sekuatnya. Nah itu ya. Nah, andaikan zikrullah itu ganjarannya cuma 1 yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, kata ulama cukup. Di sana ada kitab bagus punya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala, fikih tentang zikrullah, fikih al-azkar.
Jadi seperti Imam Ibnul Qayyim, beliau menjelaskan tentang ayat Allah, fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah kalian kepadaku, aku akan ingat kalian. Andaikan keutamaan zikir itu hanya yang disebutkan di ayat ini, cukup sudah. Mana lagi yang lebih baik dari seorang hamba yang selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin diingat terus oleh Allah, ya ingat Allah, fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kalian. Cukup. Belum yang lain. Ingat Allah yang bentuknya husnudzon kepada Allah. Masya Allah, ini luar biasa. Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi falyadunna abdu bima syaa. Aku itu tergantung prasangka hambaku. Dia zikrullah, ingat, husnudzon kepada Allah. Jadi apa yang Allah ingin kerjakan kepada hamba itu tergantung prasangka hamba kepada Allah. Maka Allah persilahkan, silahkan hambaku mau berprasangka apa kepadaku, maka letakkan husnudzon. Para ulama kita menjelaskan tidak ada akhlak yang lebih tinggi, tidak ada tabiat atau perangai yang lebih afdal daripada husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah. Ya, naam. Wastafa minal ardil masajidah, Allah memilih dari bumi ini yang paling afdal masjid-masjidnya, yang paling jelek pasarnya. Sering di masjid apa di pasar? Imbang lah ya, alhamdulillah. Itu. Jadi masjid itu tempat yang paling afdal. Maka kalau di masjid dijaga, fungsi masjid itu cuma 3, jangan ditambah. Kecuali yang bisa diserupakan dengan 3 hal tadi. 1, zikrullah. 2, salat. 3, qiraatul Quran. Jangan bicara bisnis di masjid. Daurah, Ustaz, sponsornya travel umroh, madu Sumatera misalkan gitu. Ini nggak boleh. Kalau Syekh Utsaimin harus dibuang seperti itu. Haram, karena menyelisihi fungsi masjid. Antum di masjid habis sholat duduk-duduk ngobrol, perhatikan apa yang saya obrolkan ini, bolehkah dikerjakan di masjid? 3 tadi, zikrullah, salat, qiraatul Quran. Kenapa majelis ilmu boleh? Karena itu bagian dari zikrullah, majelis zikir. Jadi yang enggak jangan. Ya. Nah. Baik. Wastafa minas suhuri Ramadan wal ashhural haram. Wa ashhural hurum. Allah memilih dari bulan-bulan itu, dipilih Ramadan. Ini masih kata Imam Qatadah ya. Dan juga bulan-bulan haram. Ramadan bukan bulan haram, tapi waktu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di Ramadan itu Allah berikan satu waktu yang lebih baik bagi orang yang bisa memanfaatkan waktu itu untuk ibadah daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 80 tahunan. Ini andaikan orang beribadah ini di luar waktu Lailatul Qadar gitu ya, beribadah 80 tahun dia beribadah. Ini seorang hamba Allah beribadah di 1 malam di Lailatul Qadar itu, sama-sama diterima. Ini nilainya masih lebih afdal yang semalam tadi. Dan ini Allah berikan kepada siapa? Umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ada cerita kan gitu, orang dulu berperang jihad menghabiskan waktunya 80 tahun untuk ketaatan kepada Allah. Para sahabat itu takjub begitu, Masya Allah, ibaratnya amalnya kayak begitu. Maka disampaikan kepada para sahabat bahwa Allah berikan kepada kalian 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, nah. Wastafa minal ayyam yaumal jumu'ah. Allah memilih dari hari-hari yang ada dalam sepekan hari Jumat.
Maka di sana itu sampai ada kitab ulama bicara hari yang paling afdal di sisi Allah itu hari apa. Satu pendapat hari Jumat, lain berpendapat adalah 10 awal bulan Dzulhijjah, yang lain pendapat ini Yaumul Arafah. Perselisihan ulama. Berarti hari Jumat itu tidak diperselisihkan di antara hari yang paling afdal yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Naam. Wastafa minal layali lailatul qadar. Allah pilih dari malam-malam yang banyak ini, malam yang paling afdal adalah Lailatul Qadar. Khairun min alf syahr, ya. Fa'azzimu ma 'azzama Allah, maka agungkanlah wahai para hamba Allah apa yang Allah agungkan. Bulan haram Allah agungkan, agungkanlah bulan ini, ya. Kalau Ramadan, masya Allah kita ini tutup mulut, pokoknya Ramadan luar biasa lah, ini fadilah bulan Ramadan kan gitu ya. Kita pokoknya nggak mau saya gibah, ada orang ngomong enggak, saya Ramadan kan gitu ibaratnya ya. Dicela orang ini shaimun, itu memang petunjuk Rasulullah SAW. Lah di hari-hari ini tuh khusus Allah pesankan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan berlaku zalim, jangan berlaku maksiat, jangan berbuat dosa di hari-hari ini, bulan-bulan haram. Nah, fa inna ma ta'dhimul umuri bima 'azzamaha Allah bihi inda ahlil fahmi wa ahlil aql. Karena orang-orang yang cerdas itu adalah orang yang mengerti, sehingga mereka bisa mengagungkan apa yang Allah agungkan. Jelas ya? Karena mengagungkan apa yang Allah agungkan, memuliakan apa yang Allah muliakan, mendudukkan dalam kedudukan yang tinggi apa yang Allah beri kedudukan tinggi, itu adalah perilaku orang-orang yang berakal, cerdas dan selamat. Begitu. Makanya orang yang tidak seperti itu orang-orang juhalah, orang bodoh. Orang bodoh itu ulama saja dianggap kayak budahnya kok, namanya jahil. Karena itu dulu orang mengatakan al-jahil al-alim baina yadail jahil kal jahil baina yadail alim. Jadi seorang alim di hadapan orang yang bodoh, ya seperti orang bodoh di hadapan orang yang alim. Coba orang-orang bodoh itu memperlakukan ulama, memperlakukan para asatidzah, memperlakukan orang-orang yang mulia, ahli ibadah, sama aja, gak ada bedanya. Begitu, perlu dipelintang ya dipelintang aja, ibaratnya begitu, gak ada, sama aja. Ini berarti bukan perilaku orang-orang yang cerdas berakal. Orang yang cerdas berakal itu bisa mendudukkan sesuatu sebagaimana Allah memberikan kepadanya apa? Kedudukan. Oh, ini ucapan Allah, ini ucapan Rasul, beda. Jangan dilawan dengan hawa nafsu, ya. Nah, taib. Insyaallah demikian. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam hari ini bisa mengingatkan kita bahwa kita berada di waktu-waktu yang istimewa yang Allah haramkan, di bulan-bulan haram. Maka kita bisa terus ingat akan pesan Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.